Hai teman-teman pencinta tanaman, selamat datang di channel aku Your Best Plants. Di video kali ini aku akan membahas 7 tanaman variegata murah versi aku dan tips merawatnya. Disimak sampai habis ya. Oke, pertama aku akan kasih info dulu apa sih tanaman variegata itu. Tanaman variegata adalah tanaman yang mengalami kelainan atau perubahan atau mutasi pada sel tanamannya. Biasanya tanaman variegata itu berupa corak acak yang ada di daun. Nah, jadi coraknya itu beneran acak, kita nggak bisa prediksi seperti apa, dan corak di satu daun akan beda di daun berikutnya. Oke, tanaman variegata yang aku punya yang pertama adalah ini. Ini adalah Peace Lily variegata. Nah, tanaman Peace Lily ini harganya masih affordable, sekitar 20 sampai 85.000, jadi masih di bawah 100.000. Nah, tanaman Peace Lily ini merupakan air purifier atau pembersih udara. Jadi bagus untuk di indoor ataupun di outdoor. Nah, tanaman Peace Lily ini karakteristiknya itu mirip sama Calathea. Jadi dia merupakan tanaman yang ekspresif. Jadi kalau dia kehausan atau perlu disiram, tanamannya daunnya akan melengkung ke bawah. Dia juga perawatannya gak terlalu susah. Dia perawatannya sama dengan Calathea. Untuk teman-teman yang belum lihat penjelasan lengkap tentang Calathea, silakan klik link di kanan atas sini. Oke, yang kedua adalah ini. Ini adalah Burlamax variegata. Yang aku punya versi ekonomis, segini harganya 120.000. Nah, Burlamax variegata ini perawatannya sangat mudah. Rekomendasi juga untuk pemula. Burlamax variegata ini kalau rimbunnya seperti gambar ini, cantik banget, dan ini sangat rekomendasi aku. Yang ketiga adalah ini. Ini adalah Monstera Stanleyana. Ini merupakan salah satu monstera yang tidak terbelah. Nah, ini selain motif variegatanya bagus, teksturnya itu juga keras gitu. Jadi untuk penyiramannya itu bisa seminggu sekali atau saat dirasa tanahnya kering. Jadi untuk penyiraman itu teman-teman jangan tertipu gitu sama dasar tanahnya, karena tanah yang dasarnya yang kelihatan kering itu belum tentu kering. Kita harus colokin jari ke sini dan bakal berasa ini dalamnya masih lembab, jadi belum perlu disiram. Ini udah mau numbuh satu daun lagi. Nah, tanaman Stanley variegata ini ada dua warna, variegata putih, ini putih, dan ada yang kuning, gambarnya seperti ini. Nah, ini merupakan variegata yang putih, kalau rimbun seperti ini. Nah, yang kuning seperti ini. Oke. Yang ketiga, yang keempat adalah ini. Ini adalah tanaman Luberiana. Luberiana ini merupakan masih kerabatnya Calathea, tapi bukan Calathea sih setahu aku. Ini masih apa ya? Yang setahu aku ini bukan Calathea deh. Kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah ya. Aku lupa ini genusnya apa. Tapi karakteristik dan semuanya sama dengan Calathea. Nah, ini agak PR juga sih ngerawatnya, karena sebelumnya aku taruh dia di teras aku seperti biasa, sama dengan tanaman yang lain, tapi dia menggulung. Pindahin ke teras yang sama sekali nggak ada matahari, yang teduh gitu. Dia senang di situ, tapi motif variegatanya nggak keluar, jadi dia lebih hijau. Nah, yang selanjutnya adalah ini. Nah, ini adalah pisang-pisangan. Ini namanya Heliconia variegata. Ini masih kerabatnya daun pisang.
tapi variegata cantik banget ini motifnya. Ini kenapa aku beli ini? Awalnya beli heliconia ini gara-gara aku sebenarnya naksir banget sama pisang variegata yang bentuknya seperti ini. Nah, ini pisang variegata, cantik banget. Nah, pisang variegata ini masih mahal, out of my budget. Pisang ini seharga 1.500.000 sampai 2 juta, 3 jutaan. Jadi masih di luar budget aku. Jadi pas aku lihat heliconia ini mirip sama pisang variegata, dan dia juga variegata kuning, cantik. Harganya ini cuma 50.000. Dan ini kalau di pot maksimal tingginya bisa semeter, 1 meter sampai 1,5 meter. Tapi kalau kita biarin di tanah atau di alam, di hutan gitu, bisa sampai 3 meter. Nah, kalau yang kayak gini, ini sebenarnya udah rusak. Ini sebenarnya rusak bukan karena alam, tapi karena aku, karena dia panjang daunnya, jadi suka nyangkut-nyangkut di rak. Ini juga rekomendasi banget. Oh iya, tadi ada yang lupa, Rubersiana aku beli ini harganya 75.000. Dan Monstera Stanleyana ini satu daun harganya 100.000. Nah, selanjutnya ini adalah tanaman variegata yang mungkin yang paling cantik yang aku punya, dan yang aku paling bangga gitu liatnya, karena ini aku rawat bener-bener dari yang dia daunnya habis mati, botak semuanya, akhirnya bisa tumbuh lagi dengan cantik. Ini adalah Alocasia macrorhiza variegata. Penjelasan lebih lanjutnya juga udah aku jelasin di video aku sebelumnya, silahkan klik link di atas. Nah, ini juga merupakan tanaman yang awalnya itu aku struggle juga sih, karena dia sempat dorman mati kan, terus aku rawat. Pokoknya penjelasannya ada di video aku yang sebelumnya, dan alhamdulillah ini dia tumbuh lagi bagus. Nah, ini dulu aku beli segini juga sih daunnya, sebanyak ini itu 200.000. Tapi sekarang kayaknya udah turun harganya. Kalau untuk anakan-anakannya gitu 100.000 ke bawah juga udah dapet deh kayaknya. Ini adalah karet kebo variegata atau Ficus elastica variegata. Ini juga sama kayak peace lily, dia air purifier, jadi dia bisa menjernihkan atau membersihkan udara. Teksturnya ini daunnya tebal seperti daun plastik kalau dipegang. Nah, ini variegatanya kecil sedikit. Ada banyak macam sih kalau karet kebo ini. Kalau yang ini, yang karet kebo variegata ini, itu setinggi ini harganya 150.000 aja. Nah, jadi aku punya 3 jenis sebenarnya Ficus elastica ini. Yang pertama ini yang variegata. Saking sukanya nih aku sama si karet kebo ini, aku sampai beli 3 jenis. Yang satu lagi jenis ini jenis yang biasa, yang hijau biasa. Ini harganya sekitar 100.000 kalau nggak salah, 100.000 apa 120.000 gitu. Nah, jadi ada Ficus elastica yang lebih cantik dari dua ini dan harganya lebih tinggi, yaitu Ficus elastica ruby variegata. Nah, itu gambarnya seperti ini. Ada 2 macam, yang satu lagi seperti ini. Jadi dia 2 macam, ada ruby yang merah dan ruby yang putih kekuningan. Itu harganya lebih mahal lagi sih. Nah, dan aku sebenarnya beli anakannya yang kecil, tapi kondisinya masih parah. Kondisinya seperti ini. Dia waktu aku beli itu dia emang sekecil ini tuh harganya 100.000, 4 daun. Nah, tapi daunnya ternyata nggak kuat, jadi yang 2 udah copot. Nah, ini yang copot yang motifnya bagus, sayang banget nih tuh, bagus banget motifnya. Mudah-mudahan ini cepat tumbuh lagi. Oke, itu penjelasan atau pengenalan 7 tanaman variegata yang aku punya. Sekarang kita ke tips bagaimana penempatan dan perawatan tanaman variegata. Sekarang ke tips penempatan dan perawatan variegata.
Nah, untuk penempatan varigata, tanaman varigata itu senang di tempat yang terang. Jadi kalaupun mau di indoor, letakkan di samping jendela agar terkena matahari tidak langsung atau indirect sun. Nah, varigata ini jika teman-teman letakin di tempat yang gelap atau yang ya mataharinya hampir tidak terjangkau matahari, maka tanaman corak varigatanya akan hilang. Seperti contoh ini si Luberciana ini yang seperti aku cerita tadi, dia aku tempatin di tempat yang teduh, malah varigatanya nggak nunggu nih pada jadi hijau lagi, karena varigata itu tanaman varigata itu klorofilnya atau zat daunnya itu, zat hijau daunnya sedikit. Jadi kalau kita letakin di tempat yang gelap, maka secara alamiah klorofilnya akan meningkat gitu. Nah, terus untuk tanaman yang putihnya lebih banyak, terutama yang albino seperti ini albino yang sama sekali nggak ada klorofilnya, ini jangan terkena sinar matahari. Tanaman-tanaman yang varigatanya banyak besar seperti ini, itu klorofilnya itu sangat sedikit. Jadi ibaratnya kalau kita manusia itu kena matahari nggak pakai sunblock, nah itu mereka juga seperti itu. Penyiramannya sama. Kalau aku sih 3-4 harian atau dirasa gitu. Kalau memang udah kering, tanahnya benar-benar kering, di dalam tanahnya itu kering, baru disiram. Kalau kebanyakan siram, dia bakal root rot atau busuk akar. Nah, untuk pemupukannya aku pakai pupuk ini. Nah, ini merupakan pupuknya yang NPK-nya seimbang 13-13-13. Ini bagus banget untuk tanaman varigata. Ini merupakan pupuk slow release, jadi pemberiannya cukup 9 bulan sekali. Jadi teman-teman kalau mungkin susah tuh ngitung kapan 9 bulan sekali ya, di ini teman-teman lupa nyatetnya. Teman-teman tinggal lihat aja kalau pupuknya itu di tanah sudah hilang, boleh teman-teman kasih. Oke, sekian video aku kali ini. Aku harap video aku mendapatkan feedback yang positif dari yang nonton. Kalau menurut teman-teman aku ada kurang-kurang informasi atau ada yang salah-salah, silahkan koreksi aku di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, klik lonceng notifikasi, dan di-share. Assalamualaikum.